どこ行ったのか。俺初めてでよくわからないから。まずはこれをこうやって挟むんだけど。ちょっと何をどこに挟むつもり？Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Toronin. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Megami Cafe no Terrace. Cerita berlatar pada sebuah kafe bernuansa klasik di pinggir pantai, di mana kafe tersebut dikelola oleh seorang wanita tua bernama Kasukabe Sachiko bersama cucu sematawayangnya bernama Kasukabe Hayato. Dan seperti yang kita tahu, anak seusia seperti Hayato masih kerap bersikap rebel, terlihat ketika Hayato memutuskan pergi dari rumah dengan akan kembali jika dirinya sudah sukses nanti. Tapi takdir justru berkata lain, karena sebelum sempat mewujudkan mimpinya tersebut, Hayato harus kembali pulang ketika sang nenek sudah tiada. Dan agar dirinya tak selalu terbayang masa lalu, Hayato pun berniat menutup kafe tersebut, menggantikannya dengan lahan parkir yang bisa disewakan. Tapi betapa terkejutnya pemuda itu ketika baru menyadari ternyata rumah sang nenek ditempati oleh 5 gadis cantik yang merupakan pegawai kafe sebelumnya. Dan apakah setelah mengetahui kelima gadis yang masih menggantungkan hidup dengan bekerja di kafe, Hayato akan tetap tega menutup kafe tersebut? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. どこかの海辺にある古びた喫茶店。そこには女神様がいるらしい。いらっしゃいませ。カフェテラスファミリアへようこそ。Di awal scene, kita diperlihatkan dengan Hayato yang baru sampai di rumah sang nenek, di mana Hayato sendiri sudah 3 tahun belum pulang akibat dirinya yang ribut dengan sang nenek tepat setelah hari kelulusan SMP. Dan begitu masuk ke dalam, tempat tersebut masih sama seperti sebelumnya, kecuali satu hal, yakni adanya bunyi dari seorang perempuan dan tiba-tiba... Ami-chan, mau bukatsu終わったの? 洗濯するから何かあるなら早めに。Ya, tanpa diketahui oleh Hayato, ternyata rumah tersebut tak hanya didiami oleh sang nenek seorang, melainkan dihuni oleh beberapa gadis sekaligus. Dimulai dengan gadis bernama Makuzawa Oka, Suruga Ami, Hououji Akane, Ono Shiragiku, serta Tsukishima Riho. Tapi karena kedua belah pihak belum saling mengenal satu sama lain, Hayato pun dicap sebagai pencuri dengan dirinya langsung dihajar saat itu juga. Lantas, dengan keadaan sambil diikat, para gadis yang baru tahu kalau Hayato adalah cucu dari sang nenek pun minta maaf atas perlakuan tak sopan mereka. Namun ketika giliran Hayato yang bertanya apa hubungan mereka dengan sang nenek, para gadis tersebut mengaku sebagai keluarga atau lebih tepatnya orang yang dianggap sebagai keluarga oleh si nenek. Namun karena pola pikir Hayato sangat berbeda dengan neneknya, pemuda tersebut pun tetap menganggap kelima gadis itu sebagai orang asing lalu meminta mereka untuk segera angkat kaki dari rumahnya. いいから縄をほどけ、そして出ていけ。ここは俺の家だ。 Alhasil, sambil ditemani matahari senja, para gadis yang tergabung dari keluarga serta latar belakang berbeda pun sepakat untuk menyusun rencana agar mereka tetap bisa tinggal di rumah tersebut. Dan Riho sebagai otak atau perencana pun menyarankan cara yang paling efektif, yakni dengan menggoda Hayato sambil merekam kejahatan yang akan dilakukan oleh pemuda tersebut. Oke, berpindah ke kamar mandi, di saat Hayato sedang berendam, pemuda itu pun sudah siap siaga apabila kelima gadis tadi tiba-tiba masuk untuk menggoda. Namun ekspektasi tersebut kandas, karena rencana Riho bukan mengorbankan dirinya serta keempat gadis lain, melainkan hanya mengorbankan Shiragiku seorang dengan cara mencekoki gadis lemah alkohol tersebut dengan miras, karena perlu diingat Shiragiku adalah gadis yang gampang mabuk,
Bahkan dengan hanya mencium bau alkohol saja sudah cukup untuk membuat gadis itu jadi ngefly. Dan apabila ia sudah mabuk, maka Shiragiku akan hilang ingatan lalu menjadi seorang gadis nafsuan. Terlihat ketika Shiragiku dengan brutal menggoda Hayato, tapi sayang sebelum dapat direkam, rencana Riho digagalkan oleh Ami yang muncul secara tiba-tiba. Oi, mate. 俺は何も。ちょっとアミちゃん、あんた何してくれてんの？私が守る。バカ！ Oke, sedikit info tentang alasan kenapa Hayato begitu berambisi agar dapat menjadi orang sukses adalah karena ia ingin membahagiakan sang nenek yang merupakan satu-satunya anggota keluarga setelah ayah serta ibunya meninggal dalam insiden kecelakaan. Ditambah dengan sang nenek yang kerap direndahkan akibat sering berhutang, semakin motivasi Hayato agar dapat menjadi orang sukses di masa depan nanti. Akan tetapi, sebelum dapat mewujudkan impian tersebut, sang nenek lebih dulu berpulang, sehingga Hayato yang ingin memulai lembaran baru pun berniat merobohkan kafe penuh kenangan tersebut, menggantikannya dengan lahan parkir yang bisa disewakan. Dan terlihat saat ini pemuda tersebut tengah berkonsultasi dengan 2 orang kontraktor terkait masalah pembangunannya. Sementara untuk para gadis, mereka hanya bisa pasrah bersiap menghadapi kenyataan kalau tempat tinggal mereka sebentar lagi akan digusur. Tapi muncul secerca harapan ketika muncul keraguan dalam hati Hayato, tatkala ketika melihat papan nama kafe yang merupakan benda peninggalan sang nenek dicopot paksa oleh salah seorang kontraktor. いいっすよね。とりあえずこれだけ処分しときますよ。なんすか？これいるんですか？ Mengetahui kalau ini adalah saat yang tepat untuk meluluhkan hati Hayato, Ouka pun membuatkan sepiring pilaf atau merupakan nasi rempah yang kerap dibuatkan oleh sang nenek ketika cucunya sedang bersedih. Dan seketika saat memakan hidangan tersebut, mengalir deras air mata Hayato yang menyesal tak bisa berbaikan dengan neneknya. Nanda yo, kuso. Ore ga ba-san o baka ni shita yatsu. 全員見返してやるつもりだったの。くそ。思ったより冷たい人じゃないのかな。 Alhasil, dengan tujuan ingin mewarisi peninggalan sang nenek, Hayato pun mendeklarasikan dirinya sebagai penerus dari kafe bernama Familia tersebut, di mana dirinya akan ambil cuti kuliah selama 1 tahun, dan jika dirasa tak ada perkembangan dari bisnis kafe itu, maka Hayato akan menjalankan rencana awalnya dengan berniat meratakan kafe menjadi bisnis lahan parkir. 果たしてこいつらはこの店を救う女神か、それとも店を潰す貧乏神なのか。どちらにしても本当に面倒な奴らと関わってしまった。 Sebagai langkah awal Hayato yang ingin terjun dalam dunia bisnis, pemuda itu pun mengadakan gladi bersih dengan meminta kerjasama dari para gadis untuk saling berbagi tugas membersihkan seluruh area kafe terlebih dahulu. Namun karena kebanyakan para gadis yang sudah terbiasa kebutuhannya diurus oleh sang nenek, dengan ketus menolak permintaan Hayato menggunakan berbagai macam alibi. にゃーよ、料理なんてしたらネイル剥がれちゃうよ。低血圧だし早起きとか無理。掃除やだ。嫌い。文句ばっか言うな、お前ら。 Alhasil, sambil diliputi perasaan agak ogahan, para gadis yang kebanyakan sudah terbiasa hidup nyaman pun dengan terpaksa melaksanakan perintah Hayato, bahkan bisa dibilang tidak menanggapi secara serius perintah bos baru mereka. Sementara untuk Hayato sendiri, memilih membersihkan bagian utama kafe, yang di sana ia pun tak sengaja melihat sebuah mesin grinder tua atau merupakan benda kesayangan milik sang nenek ketika semasa hidup dulu. Lalu tak lama, datang Shiragiku bermaksud memberitahu Hayato untuk memperlakukan benda tua itu dengan hati-hati karena terdapat begitu banyak kenangan di dalamnya. Sekaligus Shiragiku ingin menjelaskan peraturan utama yang harus dipatuhi oleh semua penghuni di sana, yakni ketika jam makan malam, semua harus berkumpul di ruang makan untuk makan malam bersama. いただきます。熱々ですよ。ご飯は絶対にみんなで食べるの。これだけはおばあちゃんとの約束だから。いっぱい食べてくださいね。 Keesokan harinya, bagi seorang pengelola kafe pemula seperti Hayato,
keahlian basic yang harus dikuasai dirinya adalah dapat menyajikan secangkir kopi yang memiliki cita rasa berbeda dari kopi sasetan kebanyakan. Maka dari itu, untuk dapat menilai bagaimana rasa dari kopinya, Hayato yang percaya diri berkat pengalamannya dalam mengamati si nenek dulu yakin betul kalau skillnya akan membuat mereka tercengang. Namun fakta justru berkata sebaliknya, karena modal lihat saja ternyata tak cukup untuk dapat meniru keahlian yang sudah ditempa oleh waktu selama bertahun-tahun. 俺の入れたコーヒーなんて意地でもうまいって言わないつもりだろ。こんなもの商品として出せるわけないじゃん。ガリ弁うんちくたれコーヒーまずい店のマスターさん。 Lantas, dengan masih terngiang ucapan Akane sebelumnya, Hayato pun terus berusaha belajar secara otodidak berjuang membuktikan kelayakan dirinya agar dipandang memiliki kualifikasi untuk meneruskan bisnis kafe tersebut. Namun ketika pemuda itu menghadapi jalan buntu, secara tak terduga di sana rupanya sudah sejak lama ada Akane memperhatikan Hayato yang serius ingin belajar. Dan mungkin bermaksud memberikan bantuan, Akane pun menyuguhkan segelas kopi buatannya yang walau tidak ingin diakui Hayato, tapi kopi buatan Akane terasa sangat nikmat di mulutnya. Sehingga pada akhirnya Hayato pun memilih mengalah dengan menurunkan rasa ego lalu meminta bantuan Akane untuk mengajari caranya. そんな時のあの子の顔は本当にかわいいね、Hayatoは。 Setelah kondisi kafe sudah bersih serta Hayato sudah menguasai skill dasar seorang barista, di keesokan harinya terlihat pemuda tersebut pergi keluar berdua dengan Riho karena tujuan mereka selanjutnya adalah ingin berkeliling memberitahu para supplier serta distributor kalau kafe sang nenek kini akan dibuka kembali serta diteruskan oleh cucunya. Namun masalahnya, Hayato yang belum terbiasa membangun relasi bisnis yang baik dengan orang lain pun tampak tak begitu pandai berbasa-basi dengan hanya menunjukkan raut wajah lesu pada tiap orang yang ditemui. Tapi beruntung berkat kehadiran Riho di sana, gadis priang itu pun berhasil mengendalikan keadaan. Arigato! おじさん大好き！ほら、あんたもちゃんと挨拶しなきゃダメよ。ほんと役立たずなんだから。 Nah, ketika semua orang selesai diberitahu, masih ada satu tempat lagi yang ingin dikunjungi Riho, yakni berdoa di kuil. Karena sesuai pesan dari mendiang sang nenek, sebelum memulai sesuatu, ada baiknya diawali dengan doa terlebih dahulu. Tapi bagi Hayato sendiri, hari ini dirinya belajar banyak hal baru dari Riho, terutama menyadari kalau modal tekad saja tak cukup untuk membangun sebuah bisnis. Sehingga karena sadar Riho adalah kunci agar dirinya dapat berkembang, pemuda itu lagi-lagi menurunkan ego serta mohon bantuan pada Riho agar mulai sekarang mendukung dirinya. 帰るの？もう一回一人で挨拶してくるよ。ちゃんと頭を下げて。Singkat cerita, setelah semua persiapan sudah selesai, hari ini kafe bernama Familia yang dikelola oleh Hayato pun resmi dibuka. Dan bisa kita lihat, kelima gadis yang bekerja di sana sudah mengenakan seragam pelayan buatan Oka, karena pada dasarnya Oka memang bercita-cita ingin menjadi seorang fashion designer. Kemudian Hayato selaku sang bos pun memberikan briefing singkat pada kelima karyawannya, berharap mereka dapat memberikan pelayanan terbaik agar orang mau berlangganan di kafe nanti. Namun Riho selaku orang yang paling sering berinteraksi dengan pengunjung pun memperingati Hayato supaya jangan sampai tersulut emosi, apalagi sampai main tangan karena tak semua pengunjung datang dengan tujuan yang baik. Dan Hayato sambil tidak serius menanggapi peringatan Riho pun hanya mengiyakan saja ucapan gadis tersebut. だから何もしねえって。この店再開したんだな。ああ。いらっしゃいませ。カフェテラスファミリアへようこそ。 Berkat usahanya memberitahu semua orang di kota kalau kafe Familia telah dibuka kembali, tak perlu menunggu waktu lama, Hayato pun langsung kedatangan pembeli pertama, di mana mereka memesan segelas kopi, dan berhubung ini adalah moment of truth bagi Hayato untuk membuktikan hasil latihannya, pemuda itu pun dengan sangat serius sekaligus teliti berusaha menyajikan kopi terbaik agar tidak sampai mengecewakan sang pelanggan. Dan betapa senangnya Hayato ketika sang pembeli memuji kopi buatannya, sehingga dari pujian itulah membuat Hayato semakin semangat melakukan pekerjaannya. よかったね、コーヒー褒めてもらって。うるせえ、仕事しろ。早速コーヒー飲みに来たぞ。開店おめでとう。いらっしゃいませ。
Semakin siang Cafe Familia dibuka, semakin banyak pula pengunjung yang datang. Tapi di saat semua sedang gembira, masuk seorang bapak-bapak mantan pejabat yang seketika membuat Hayato langsung teringat kalau pria parubaya itu adalah orang yang sering meminjamkan uang untuk neneknya dulu. Dan sambil berusaha menahan emosi, Hayato pun tetap dengan sopan melayani sang bapak, tapi semakin dibaik seolah semakin melunjak, sang bapak terus mengoceh tentang nenek Hayato yang padahal sudah tiada. Serta puncaknya adalah ketika si bapak tiba-tiba melakukan tindak pelecehan pada Shiragiku yang membuat Hayato pun akhirnya harus turun tangan. Dan pada akhirnya sang bapak lalu pergi dengan kepergiannya langsung ditaburi garam oleh Shiragiku supaya tak membawa kesialan. Satu minggu setelah Cafe Familia kembali dibuka, tempat nongki yang awalnya ramai pengunjung kini berangsur-angsur menjadi sepi, di mana hal ini merupakan sesuatu yang bisa dibilang wajar bagi pelaku usaha baru, terutama yang berbisnis dalam bidang kuliner, karena kebanyakan pembeli hanya ingin mencoba produk yang sedang viral agar tidak ketinggalan dengan yang lain. Tapi masalahnya, Hayato memiliki tanggung jawab untuk menggaji 5 pegawai, sedangkan bisa kita lihat hari ini tak ada satu pengunjung pun yang datang. Alhasil, sebagai langkah untuk mengatasi masalah sekarang, Hayato pun ingin membuka kafenya menjadi stand di acara Festival Sakura, berharap dengan terobosan baru tersebut dapat memperbaiki kondisi keuangan mereka sekarang. Serta pemuda itu juga menyarankan untuk membuat menu baru khusus yang bertemakan bunga sakura. Lantas, berdua dengan Shiragiku yang memiliki keahlian memasak, kedua muda-mudi itu pun hendak membuat cookies dan ketika mengetahui kalau bahannya menggunakan liqueur atau sejenis minuman alkohol berperisa buah, sontak membuat Hayato takut, khawatir apabila hal tersebut jadi tak sengaja membuat Shiragiku mabok. Dan tampaknya kekhawatiran pemuda itu terbukti menjadi kenyataan saat Shiragiku tiba-tiba memeluk dirinya, padahal Shiragiku sendiri tidak secara langsung memakan kuenya, melainkan hanya menghirup dari aromanya saja. Tapi sayang, aksi mereka harus terhenti tepat setelah diketahui oleh Riho yang tak sengaja melihat. Keesokan harinya, dengan beranggotakan Ami serta Oka, Hayato pun mengolah cabang kedua dari Cafe Familia, sedangkan untuk para gadis lain akan stay di cafe utama mereka. Nah, berhubung suasana festival sangat ramai serta Hayato juga sudah menyiapkan menu khusus bertemakan bunga sakura, besar peluang bagi mereka untuk pulang dengan membawa banyak cuan hari ini. Tapi yang tampak benar-benar berjaga di stand hanya Ami serta Hayato, sementara Oka tengah tertidur efek setelah ia bergadang semalaman membuatkan kostum baru untuk mereka. Dan karena malu dirinya hanya menjadi tontonan ketika sedang tertidur, Oka pun memutuskan untuk cuci muka, tapi ia justru tak sengaja berpapasan dengan sekelompok preman. Okaから連絡ないか? ないよ。トイレで寝てるのかな。一体何を? 嫌だって言ってるでしょ。いいじゃん。店終わってからでいいから。 Melihat karyawannya tengah digoda oleh 3 orang anak badung yang salah satunya merupakan cucu dari mantan bapak pejabat kemarin, Hayato pun secara baik-baik meminta mereka mencari orang lain saja untuk digoda. Namun seolah tak terima dengan perkataan tersebut, ketiga cucumu itu justru menaikkan volume suara mereka sehingga menjadi bahan tontonan bagi para pengunjung lain. Dan beruntung sebelum aksi semakin menjadi tak kondusif, para tetangga Hayato yang merupakan sesama pedagang pun datang mengusir 3 remaja badung tersebut. Akan tetapi, berakar dari sanalah awal kesialan mereka akan dimulai, karena di keesokan harinya saat baru datang ke stand, betapa terkejutnya Hayato and the gang ketika melihat stand mereka serta stand tetangga sebelah sudah dikotori dengan sampah,
yang pastinya merupakan ulah dari ketiga pemuda Badung kemarin. Alhasil, karena sadar apabila terus nekat berjualan, hal serupa pasti akan terulang kembali dan tentunya akan merepotkan orang sekitar, Hayato pun memutuskan pulang ke rumah, tapi bukan untuk menyerah, melainkan mengeksekusi rencana cadangan, yakni dengan berjualan menggunakan gerobak di pinggir jalan. Lantas, dengan gerobak yang telah didekor oleh Oka, serta lokasi jualan yang telah dipromosikan lewat sosmed oleh Riho, hal tersebut sukses mendatangkan banyak pembeli, sampai-sampai membuat Ami harus bolak-balik pulang pergi mengambil pasokan bahan yang ada di rumah. Sehingga bisa dibilang, di balik musibah terdapat sebuah hikmah di dalamnya. Akan tetapi, ketika sedang mendorong gerobak pulang, lagi-lagi muncul ketiga pemuda Badung bermaksud kembali mengganggu mereka. Namun kali ini Hayato sengaja membiarkan dirinya terkena pukulan, yang dengan begitu jika kasus ini sampai dibawa ke ranah hukum, ia pun jadi mempunyai alibi dengan alasan melakukan tindak perlindungan diri, ditambah dengan Hayato yang sudah merekam semua pembicaraan mereka, membuat pemuda tersebut akhirnya dapat membalas pukulan dengan diwakili oleh seorang Ami. Pada suatu pagi sambil ditemani gemericik hujan, fokus cerita kali ini akan lebih menitik beratkan pada Akane, di mana bisa dibilang ada kenyanggalan dari tingkah gadis itu, dimulai dengan tumbennya memuji masakan Shiragiku, memberikan nasihat pada Ami agar lebih bersikap dewasa, bahkan tak berhenti sampai di situ, ketika sedang bekerja, gadis itu turut memuji kinerja Riho yang mampu melayani pelanggan dengan baik, serta turut memuji bakat Oka yang telah merancang kostum pelayan untuk mereka semua. Tapi bagi Hayato yang merasa aneh melihat perubahan sikap Akane dengan tiba-tiba memuji semua orang, langsung sadar kalau ada sesuatu yang janggal dari gadis tersebut. Prasangka itu pun semakin diperkuat tatkala ketika Hayato yang sedang berlatih malam-malam sendirian tiba-tiba dihampiri Akane lalu memuji dirinya dengan bilang keahlian Hayato semakin lama semakin berkembang. Dan karena Hayato paham betul kalau tipikal orang yang ingin berhenti adalah tiba-tiba menjadi ramah pada orang lain, Hayato pun bisa langsung menebak kalau Akane ingin resign dari pekerjaannya. Yameru tsumori ka? Kono mise. Faktanya, apa yang dikirakan Hayato ternyata benar, karena memang betul Akane berniat resign tapi tidak menceritakan apa alasannya, melainkan hanya bilang ada urusan keluarga. Oleh sebab itu, Hayato yang tak berhak melarang gadis itu pun tidak bertanya lebih jauh, melainkan hanya minta Akane untuk menemaninya berkencan besok. Sontak, di keesokan harinya, kabar Hayato yang pergi kencan dengan Akane pun langsung gempar, tak menyangka kalau mereka mempunyai hubungan seperti itu. Apalagi ketika Ami yang tak sengaja menguping pembicaraan mereka semalam menyampaikan kalau Akane berniat resign dari pekerjaannya sekarang, semakin membuat para gadis terkejut penasaran ada masalah apa sebenarnya. Sementara itu berpindah ke lokasi kencan, maksud kata kencan yang dilontarkan Hayato rupanya berniat bertanya pada Akane terkait rincian pekerjaannya. Karena mulai sekarang, Hayato harus menghandle semua job Akane. Dan lagi-lagi, Hayato sama sekali tak bertanya hal di luar pekerjaan, bahkan sampai mereka kembali ke rumah. Tapi mungkin karena merasa akan merindukan kopi buatan Akane, Hayato pun minta dibuatkan secangkir kopi. Lantas sambil membuatkan kopi untuk pemuda itu, akhirnya Akane pun bertanya kenapa Hayato tak menanyakan alasan dirinya berhenti. Dan dengan wajah cool, pemuda itu hanya menjawab kalau setiap orang memiliki privasi, bahkan untuk keluarga sekalipun. Oleh sebab itu, jika Akane tak ingin membicarakannya, maka Hayato akan menghormati keputusan Akane. Oke, sedikit info tentang latar belakang keluarga Akane. Dijelaskan keluarga Akane merupakan keluarga terkemuka yang menjalankan bisnis perdagangan selama beberapa dekade, dan Akane merupakan penerus tunggal dari usaha keluarganya. Oleh sebab itu, Akane kecil yang telah ditetapkan sebagai penerus pun mendapat pelatihan keras dari sang bunda, bahkan sudah dipilihkan jodoh untuknya.
Tapi Akane yang meminta waktu selama 1 tahun untuk melakukan semua yang ia suka, mulai dari bekerja di kafe, mendirikan band, sampai tak terasa waktu 1 tahun sudah berlalu, dan kini ibu Akane pun menelponnya meminta untuk segera pulang. Akan tetapi, Hayato yang mendengar cerita tersebut paham kalau Akane sebenarnya berat ingin meninggalkan mereka, yang hal itu bisa dirasakan dari kopi buatannya. Lalu di waktu bersamaan, muncul para gadis yang rupanya dari tadi menguping pembicaraan, meminta Akane supaya tak pergi meninggalkan mereka. Sehingga Akane yang dasarnya memang tak ingin pergi pun memohon bantuan Hayato agar dapat membujuk ibunya. Dakara, nanto ka shite yo, Hayato. Wakatta. Di keesokan harinya, terlihat ibu Akane sudah datang ke kafe bermaksud menjemput putrinya kembali ke rumah. Dan tampak pula di sebelah Akane sudah ada sosok Hayato yang diharap bisa membujuk sang ibu agar mengizinkan putrinya tinggal lebih lama. Akan tetapi, kehadiran Hayato ternyata bukan bertujuan untuk mengucap kata-kata rayuan agar mendapat izin sang ibu, melainkan lebih menjadi sosok pendorong atau pemberi keberanian agar Akane yang selama ini hanya patuh pada perintah berani mengeluarkan isi pendapatnya kepada sang ibu. Dan demi dapat menunjukkan hasil yang ia peroleh selama 1 tahun bekerja di kafe, Akane pun berniat menyuguhkan segelas kopi hasil latihan kerasnya di bawah bimbingan sang nenek Hayato dulu. Sumimasen deshita, okasama. Ocha mo odashi shimasen de. Kohi mo suki deshita yo ne? Masaka anata ga ireru no? Hai. Shousho omachi kudasai. Nah, sembari Akane mempersiapkan kopinya, Hayato pun bicara empat mata dengan ibu Akane, di mana pemuda tersebut menjelaskan 3 faktor utama yang mempengaruhi rasa dari segelas kopi. Pertama berasal dari kualitas biji kopi, kedua skill seorang baristanya, serta terakhir dari sang penikmat kopi itu sendiri. Yang mana Hayato berharap agar ibu Akane untuk kali ini saja dapat fokus dengan rasa kopinya. Wakatte imasu. Sungguh di luar dugaan, rasa dari kopi buatan Akane berhasil membuktikan kepada sang ibu akan hasil kerja kerasnya selama 1 tahun di sana. Dan sebenarnya sebagai seorang orang tua, sang ibu hanya khawatir kepada Akane yang tampak tidak pernah tegas dalam mengambil keputusan. Namun untuk pertama kalinya ketika Akane memutuskan untuk serius pada satu hal, sang ibu sudah melihat adanya perubahan pada putrinya. Akane-san, anata no omou you ni ikinasai. Arigatou gozaimasu. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Hayato sudah menyiapkan gaji untuk para pegawainya, sekaligus pemuda itu juga mengusulkan strategi lain untuk meningkatkan penjualan mereka, yakni dengan membangun pondok pinggir pantai. Karena mumpung waktu sedang memasuki periode musim panas, yang pastinya pantai akan kedatangan banyak wisatawan. Dan para gadis yang mendengar hal tersebut pun tampak tertarik dengan ide Hayato, terutama si Ragiku yang merekomendasikan sebuah menu baru, serta Oka yang langsung mengenakan kostum baru khusus untuk menyambut musim panas kali ini. 暑さでとうとうおかしくなったのか？海の家のコスチュームよ。せっかくだから作ってみたの。服を着ろ。あとハイビスカスは1つでいいと思うぞ。 Lantas sebelum buka kedai, tentunya diperlukan bahan promosi baru, contohnya dengan posting menu baru menggunakan tema musim panas, serta hunting foto utama dengan kelima karyawan Hayato sambil menggunakan seragam pelayan sudah berada di pantai. Sekaligus mumpung sedang berada di sana, kelima gadis itu pun tampak gembira bermain air, yang secara kebetulan momen itulah yang menjadi foto paling ikonik di antara foto-foto lain. これもアップしといてやるか。けどな、やっぱりワクワクするよな。夏の始まりって。Singkat cerita, ketika hari pembukaan tiba, sesuai harapan Hayato, kafe pinggir pantai mereka pun ramai pengunjung dari berbagai kalangan. Dan yang paling semangat di antara mereka dalam melayani pembeli bisa dilihat dari sosok Riho. Bahkan ketika disuruh beristirahat, gadis itu menolak dengan alasan kafe sedang ramai pengunjung. Sehingga bisa ditebak, akibat dari terlalu memaksakan diri, Riho pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. おい、何イライラしてるんだよ。お前とりあえず休憩入れ。後でいいわよ。
Di alam bawah sadar Riho, kita seperti diberi petunjuk dengan sosok Riho yang ditinggal pergi oleh seseorang dan masih belum diketahui siapa atau apa hubungan sosok tersebut dengan Riho. Tapi yang pasti, kejadian tersebut membuat Riho merasa sangat kehilangan, terlihat ketika ia bahkan mengigau sampai berujung dengan memeluk Hayato. Nah, berhubung Hayato berperan sebagai atasan sekaligus keluarga Riho sekarang, ia pun menasehati gadis itu supaya tidak memaksakan diri karena tentunya akan membuat orang lain cemas, terutama Hayato sebagai atasannya. Dan Riho yang mendengar hal tersebut pun sedikit senang menyadari dirinya ternyata begitu dipedulikan oleh orang lain. Pada hari kedua sejak kafe Familia cabang pinggir pantai dibuka, pengunjung pun tampak masih ramai berdatangan yang kebanyakan datang akibat melihat postingan Hayato di sosmed sebelumnya. Dan lagi-lagi yang paling bersemangat dalam melayani para pengunjung adalah Riho, tapi muncul pula dampak negatifnya, yakni membuat Hayato jadi dikerumuni banyak gadis penasaran dengan sang pemilik kafe yang merupakan pengusaha sukses di usia muda. Jika situasi di kafe cabang pantai ramai oleh banyak pengunjung, hal yang sangat berbanding terbalik justru dialami di kedai utama mereka, di mana saking sepi dan tidak ada pengunjungnya, kesempatan itu pun digunakan Akane untuk mengejari Oka menyuguhkan segelas kopi, tapi entah mungkin karena bukan passionnya, ajaran Akane bisa dibilang mental saat diterapkan oleh gadis tersebut. Kembali ke kafe cabang, saking meledaknya exposure akibat viral, datang beberapa kru TV untuk meliput kafe milik Hayato. Namun di waktu bersamaan, salah seorang kru TV tak sengaja mengenali wajah Riho, karena ternyata Riho merupakan seorang bintang cilik yang sempat viral namun menghilang secara tiba-tiba. Tapi mungkin karena tak ingin orang di kafe sampai tahu identitas aslinya, gadis itu pun langsung berlari pergi dari sana. Alhasil, akibat kejadian tadi siang, Riho mendadak menghindar untuk bertemu dengan orang lain seperti pernah terjadi sesuatu di masa lalu. Dan sebenarnya Hayato sendiri sudah mengerti buntut permasalahannya karena menurut apa yang Oka dengar dari salah seorang kru TV, sewaktu Riho masih menjadi seorang bintang cilik, sang ibu kerap memaksa putrinya bekerja keras yang hal tersebut justru ditentang oleh ayahnya. Dan karena perbedaan pendapat itulah akhirnya menyebabkan kedua orang tua Riho akhirnya berpisah. Kembali ke Riho, untuk menenangkan diri, gadis itu pun duduk sendirian di pinggir pantai sambil mengingat kembali pesan sang ayah sebelum pergi meninggalkannya. Dan di tengah meratapi kesedihan, secara tak terduga muncul Hayato. Lalu seperti yang sudah bisa kalian tebak, si MC pun dengan wajah santuinya bermaksud memberikan kata-kata penyemangat, di mana intinya Hayato sangat terbantu dengan kehadiran Riho, baik itu soal pekerjaan maupun urusan sosial. Karena berkat Riho pula, Hayato yang selama ini kurang begitu memperhatikan masalah komunikasi dengan orang lain, baru menyadari betapa pentingnya sebuah komunikasi dalam sebuah hubungan kerja. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Hayato and the gang tengah bermain kembang api bersama, di mana acara tersebut dimaksudkan sebagai berakhirnya musim panas tahun ini, sekaligus sebagai perayaan suksesnya kafe pinggir pantai mereka. Dan saat melihat betapa gembiranya para gadis yang tengah bermain kembang api bersama, ingatan Hayato pun sedikit flashback ke masa lalu, teringat betapa berharganya momen ketika sang nenek masih hidup dulu. Akan tetapi, hidup harus tetap berjalan. Belum lagi kini Hayato memiliki tanggung jawab untuk menggaji 5 karyawan yang sudah dianggap keluarga olehnya. Dan di tengah memikirkan strategi marketing seperti apa yang harus dieksekusi selanjutnya, masuk Akane sambil membawakan segelas ice coffee, tapi yang menjadi sorotan mata Hayato bukan apa yang dibawakan gadis itu, melainkan pakaiannya yang bisa dibilang cukup terbuka. ずいぶん難しそうな本読んでんじゃん。受験の時に使っただけだ。一度読んだら
だいたい覚えた。 Sontak seakan paham kemana arah mata Hayato memandang, Akane justru semakin menggoda pemuda kota itu, dan mungkin karena saking pasnya momen, Akane yang memang sudah sejak lama mendam rasa pada Hayato pun secara tidak langsung menyatakan perasaannya menggunakan semacam kata kiasan. ねえ、隼人。今夜は星が綺麗だね。明日は晴れるかな。 Jika dalam urusan pekerjaan atau memberikan semangat pada karyawannya, Hayato dapat bersikap tenang atau stay cool, tapi ternyata beda hal jika menyangkut masalah percintaan, di mana untuk pertama kalinya kita bisa melihat raut wajah Hayato yang panik, bingung harus memberikan jawaban seperti apa pada Akane. Dan pemuda itu sambil malu-malu bilang kalau ia belum bisa memikirkan masalah asmara, karena untuk sekarang dirinya ingin fokus mengembangkan kafe terlebih dahulu. Akan tetapi, jawaban tersebut bukan berarti menolak pernyataan cinta Akane, melainkan lebih ke arah meminta waktu bagi Hayato untuk memikirkannya. とりあえず告白の返事は一旦保留ってことかな。 Keesokan harinya, dikarenakan kamar mandi di rumah sedang bermasalah, Hayato and the gang pun berniat mandi di pemandian umum. Dan selama dalam perjalanan menuju lokasi pemandian, bisa kita lihat kedekatan antara Riho dengan Hayato, bukti kalau gadis itu juga sebenarnya memendam rasa suka pada bosnya tersebut. Tapi bagi Akane yang sedari tadi cemburu melihatnya, kini mulai memandang Riho sebagai seorang saingan. Lantas sesampainya di tempat pemandian, bilik pria dan wanita tentu saja dipisah, di mana Hayato akan berendam dengan bapak-bapak lain, sementara untuk para gadis tak sengaja bertemu dengan si ibu tetangga, sehingga karena sudah menjadi tabiatnya bagi para wanita ketika sedang ngumpul untuk bergosip, sang ibu tetangga pun bertanya bagaimana perasaan mereka terhadap Hayato. Dimulai dari Aoka yang tidak jujur dengan perasaannya, kemudian Ami menganggap Hayato sebagai orang selalu memberikannya makan, tapi ketika giliran Shiragiku, gadis itu memilih menghindar dengan alasan sudah terlalu lama berendam. Nah, untuk dapat memastikan apakah Riho benar memiliki rasa pada Hayato, Akane pun mencoba memancingnya, namun sama seperti Shiragiku, Riho juga berusaha untuk menghindar, sehingga pada akhirnya Akane pun jujur bilang kalau ia serius menyukai Hayato, bahkan sudah menyatakan langsung perasaannya pada pemuda tersebut. 私はリホ。私は好きだよ。隼人のこと。 Kemudian ketika mereka hendak pulang, Riho yang kebetulan bertugas masak besok pagi berniat pergi berbelanja terlebih dahulu. Dan karena tak baik membiarkan seorang gadis berjalan sendirian malam-malam, Hayato pun disuruh untuk menemaninya berbelanja. Oke, berhubung tak ada kejadian spesial saat sedang berbelanja, Mimin skip saja sampai mereka sudah sampai di depan rumah, di mana Riho yang masih terngiang dengan ucapan Akane ketika di pemandian, tak mau apabila Hayato direbut darinya. Sehingga setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya Riho pun ikut menyatakan perasaannya pada Hayato. 私、隼人くんのこと好きになったみたい。 Di luar prediksi Hayato sendiri, dalam kurun waktu berdekatan, ia harus menjawab dua perasaan gadis sekaligus. Namun masih sama seperti saat menjawab Akane, Hayato ingin fokus membesarkan bisnisnya terlebih dahulu, dan karena tak mau menyakiti perasaan Riho, Hayato pun minta Riho untuk bersabar sampai ia berhasil mikir jawabannya nanti. Tapi bagi Riho, hal tersebut sudah lebih dari cukup, sehingga gadis itu langsung masuk ke dalam dengan perasaan lega. いいな。嬉しいならそれでいい。おやすみ。おい、リホ。本当にこういうのは正解がわからんな。新メニューを開発しようと思う。あんた、季節が変わるたびにそれ言ってるわね。 Berkat suksesnya strategi Hayato dalam merancang menu khusus di setiap musim, kali ini remaja itu pun berniat melakukan hal serupa yang tentu saja semua ide lagi-lagi akan dilimpahkan pada Shiragiku atau merupakan sang master chef di sana. Lantas berpindah ke dapur, dalam merancang sebuah menu baru, Hayato pun kali ini ikut turun tangan,
di mana pemuda itu sekaligus ingin belajar dasar-dasar memasak karena tahu Shiragiku tak mungkin akan terus bekerja di kafe selamanya. Tapi mendengar pernyataan tersebut otomatis membuat Shiragiku langsung syok, tak ingin membayangkan jika mereka harus berpisah nantinya. Singkat cerita, setelah berhasil membuat sebuah kue baru, Hayato pun cukup puas baik dari segi penampilan maupun harga kuenya, karena bahan yang digunakan bisa dibilang ramah kantong bagi kaum BPJS. Akan tetapi, Shiragiku tiba-tiba membahas soal asmara, di mana ternyata ia sudah mengetahui kalau Akane serta Riho telah menyatakan perasaannya pada Hayato. Dan karena dirinya juga memendam rasa serupa pada Hayato, gadis itu pun langsung menyatakan perasaannya di sana. Namun sayang, sebelum mengetahui sejauh mana kata-kata Shiragiku yang diucapkan secara sadar, gadis itu tiba-tiba masuk ke mode mabuk, efek dari sebungkus tisu basah beralkohol yang menguap di udara. Dan sialnya pula, masuk Akane di waktu yang tidak tepat, mengira Hayato sengaja mencekoki Shiragiku dengan alkohol. Kemudian ketika sore, saat Hayato bersama Shiragiku pulang dari membeli bahan di pasar, secara kebetulan mereka berpapasan dengan pedagang lain dan sebagai seorang sepuh di bidang marketing, Hayato pun bermaksud minta saran dari mereka terkait menu baru yang cocok untuk menyambut musim gugur. Namun bukannya mendapat saran, Hayato justru tak sengaja mengetahui sebuah rahasia karena tak sengaja salah seorang pedagang malah bilang kalau mereka dulu juga diajari oleh nenek Hayato yang merupakan mantan koki bintang 3 di Spanyol. Scene flashback ke masa lalu, tepatnya ketika Shiragiku baru pertama kali mengunjungi kafe Familia bersama sang ayah, di mana kedatangan ayah Shiragiku bermaksud memberi salam pada gurunya, karena sebentar lagi ia akan buka restoran di kota. Dan sebagai orang yang kenal betul dengan kemampuan memasak nenek Hayato, ayah Shiragiku sedikit bingung kenapa sang guru hanya membuka kafe kecil yang menunya bisa dibilang cukup ringan, padahal sang guru sendiri tentunya mampu membuat masakan kelas atas sekalipun. Namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, muncul Hayato kecil merengek meminta makan pada neneknya. Dan karena kebetulan Shiragiku seumuran dengan Hayato, sang nenek pun mintanya menemani Hayato bermain. Akan tetapi, bukannya bertemu dengan Hayato, Shiragiku justru tak sengaja menumpahkan segelas es krim di sepatu bapak pejabat yang otomatis membuat pria tersebut langsung naik pitam lalu memarahi Shiragiku. Tapi tiba-tiba... Ya, di waktu yang tepat muncul Hayato kecil, di mana bisa dibilang anak tersebut bukannya membantu tapi malah menambah masalah, sehingga otomatis sang bapak semakin marah dibuatnya. Namun berkat hal itu pula membuat ibu-ibu sekitar melihat sang bapak sebagai orang yang temperamen padahal berurusan dengan anak kecil. Maka dari itu, karena tak mau dicap buruk oleh masyarakat, apalagi sampai dapat mempengaruhi karirnya, sang bapak pun memilih mengalah dengan beranjak pergi dari sana. Sekaligus berawal dari kejadian itulah, Shiragiku mulai memendam rasa pada Hayato. Lantas, setelah mendengar langsung bagaimana kisah pertemuan mereka dulu, semua pun menjadi jelas sekarang, di mana ternyata alasan sang nenek menyembunyikan identitasnya sebagai koki adalah karena dulu sang nenek hendak membuka restoran bernama Anelo yang berarti kedambaan. Namun semua itu kandas ketika orang tua Hayato lebih dulu berpulang, sehingga sang nenek pun harus kembali ke Jepang untuk merawat cucu semata wayangnya. Dan karena tak mau Hayato sampai berpikir kalau ialah penyebab sang nenek sampai harus meninggalkan karir sebagai koki, maka sang nenek pun minta identitasnya untuk dirahasiakan pada cucunya. Akan tetapi, ketika ditanyai apakah sang nenek menyesal lebih memilih Hayato ketimbang pasiennya, jawaban sang nenek sungguh di luar dugaan, di mana alih-alih harus hidup bergelimang harta dengan penuh kesibukan,
Bagi sang nenek sendiri, tinggal sederhana bersama Hayato sudah lebih dari cukup, apalagi ia juga dapat menyaksikan langsung bagaimana tumbuh kembang cucunya tersebut. お金なんてなくてもいい。日々成長していく隼人の姿を見ていられることが何よりも嬉しかった。本当に可愛くて仕方がないんだよ。 Alhasil, setelah mendengar jawaban tersebut, Hayato pun bisa sedikit tenang dan demi dapat menjaga peninggalan neneknya, ia pun bertekad untuk meneruskan Cafe Familia yang tentunya akan didukung sekuat tenaga oleh Shiragiku. ファミリアとしてあなたのことを。そうか。 Scene akhir menampilkan Hayato and the gang yang tengah piknik bersama, di mana Shiragiku yang baru menyadari kalau ia tak perlu lagi menjaga rahasia nenek pada Hayato pun secara terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu calon pacar Hayato. Tapi sebelum terjadi debat dengan calon yang lain, Shiragiku tak sengaja minum gelas berisi wine yang tentu tak perlu menjelaskan lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. お料理の次は子供作ろっか。アホか。 Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Megami Cafe no Terrace kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. So dewa. Mata nih.